hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Saat ini saya Raden Muhammad Wahyu bersama tim Deteksi TV berada di Desa Kurup, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Bisa sekalian, sengaja saat ini saya berada di Sungai Kurup, ya, latar belakang Sungai Kurup ini yang kelihatan airnya masih menghitam. Memang kita ketahui bahwasanya saat ini di musim kemarau, debit air sangat jauh menyusut. Di sungai ini, tempat masyarakat Desa Kurup menggunakan sungai ini baik berbagai kegiatan, maksudnya untuk kegiatan baik mencuci, mandi maupun memasak. Bisa sekalian, Sungai Kurup ini melewati beberapa desa. Selain Desa Kurup, juga melewati Desa Lubuk Batang Baru. Sebelum pada akhirnya sungai ini bermuara ke Sungai Ogan. Namun sangat disayangkan, hampir 1 bulan ini, sungai ini jadi bahan pembicaraan. Baik pembicaraan di lingkungan masyarakat, terutama Desa Kurup dan Desa Lubuk Batang. Yang lebih gencar lagi, masalah pemberitaan. Viral di mana-mana. Baik itu media online, media cetak, media televisi, bahwasanya Sungai Kurup ini tercemar. Ada PT di atas sana, namanya PT Karya Inti Tani. Kita ketahui PT ini mengelola kelapa sawit, buah-buah kelapa sawit yang dihasilkan oleh petani-petani Kabupaten Oku Timur, Oku Selatan, bahkan Lampung, dijual dan diolah di PT KIT. Pada prinsipnya, keberadaan PT KIT ini sangat mendukung para petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan sekitarnya. Namun sangat disayangkan pemirsa sekalian, akhir-akhir ini PT KIT ini dikecam oleh warga masyarakat, terutama Desa Kurup, di mana setelah air ini surut, kemarau, debit air mengecil, masyarakat menemukan saluran limbah yang tidak tanggung-tanggung. Airnya mencemari Sungai Kurup, merupakan urat nadi warga masyarakat Desa Kurup dan Lubuk Batang. Bisa sekalian, bagaimana alurnya, tercemarnya aluran sungai ini, kita bincang-bincang bersama warga. Dan juga tidak tanggung, beliau ini selain warga masyarakat, dia juga menjabat 1 sekretaris Desa Kurup dan yang 1 RT Desa Kurup. Bisa sekalian, ikuti bincang-bincang kami bersama Raden Muhammad Wahyu dari Deteksi TV. Selamat menyaksikan. Pemirsa Deteksi TV, di mana saja berada yang masih setia pada channel kami, kita coba bincang-bincang sama tokoh masyarakat ataupun ketua RT yang ada di Desa Kurup. Sini Om, silakan. Siap. Iya. Silakan Om, siapa namanya, kenalkan diri Om, maju dikit biar kelihatan tampan pemirsa sekalian. Oke. Silakan Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Yusmadi. Alamat Desa Kurup. Saya menjabat RT di Kampung 1. RT Kampung 1, Dusun 1. Dusun 1, RT 1, Dusun 1. Ya. Om, bagaimana awal diketahui saluran pipa itu? Silakan. Awalnya, pemulanya yang menemukan air limbah itu yaitu yang bernama Bapak Muhlis dengan rekannya, dengan masyarakat yang lainnya. Ya. Anda di mana waktu itu? Saya waktu itu bekerja, Pak. Bekerja? Yang pertama bertemu tuh, yang ketemu itu belum ketemu saya. Nah, yang ketemunya oleh Pak Muhlis tadi. Nah, pas keduanya tanggal 27 tadi, Pak. Ini tanggal berapa nih? Ini tanggal berapa pas bertemunya itu? Bertemunya, yang ketemu yang Pertama. Tanggal 8. Tanggal 8 itu kamu di mana? Saya bekerja, Pak. Bekerja. Jadi tidak tahu waktu itu kejadian. Ya, nggak tahu. Setelah tahu ada pipa itu? Setelah tahu ada pipa itu, saya pun dikabarin sebagai RT, dikasih tahu oleh warga, kenapa kamu tidak ikut? Ada limbah dikocorkan ke Sungai Kurup. Nah, setelah itu saya berpikiran, ternyata dari PT KIT ini mengeluarkan air limbah, Pak. Nah,
Datanglah ke lokasi, Pak. Ya, datang ke lokasi. Ya, setelah tanggal berapa? tanggal 27. Oh, 27. Tanggal 27 datang ke lokasi. Setelah saya lihat limbah yang ditemukan oleh Pak Moles dengan warga tadi sudah dipotong tuh, Pak. Oh, tanggal 27. Ya, Berarti tanggal waktu 27. sama-sama kami ya. Bersama dengan Bapak wartawan tadi. Ya. Sudah dipotong tuh, Pak. Sudah dipotong. Ya. Berapa jauh yang dipotong ini? Berapa jauh? Dipotongnya sekitar 50, sekitar 70-an. Dari sungai ke pemotongan tadi. Pemotongan tadi. Setelah datang lagi, Pak, tanggal 28. Ini bersama rombongan kepolisian? Ya, bersama kepolisian, kalau tidak salah berlapan. Tanggal 28? Berlapan, ya, di saat tanggal 28. Tanggal 28. Datang lagi, Pak, bersama warga yang lainnya. Ya. Saya kan lebih takut kalau tidak ada warga. Setelah itu, datang tanggal 28 bersama kepolisian itu, Pak. Itu dipotong lagi, Pak. Dipotong lagi, ke atasnya lagi, Pak? Iya, dipotong lagi. Dari potongan awal yang waktu kita, ke atas itu berapa jauh? Jauh juga tuh, sekitar 40-an, 50-an. 40 meter. Sekitar itulah sama mungkin. Nah, dipotong lagi tuh, Pak. Lagi. Hilang. Seperti menghilangkan jejak tuh, Pak. Hilangkan jejak. Jejaknya tuh ada tuh, Pak. Bekas pipanya lubang di bawah. Berapa dalam? Tahu enggak berapa dalam waktu itu antara pipa dengan tanah itu timbunnya? Nah, yang ditemukan itu tidak ada yang di dalam, Pak. Oh, tidak ada dalam, ya, sudah di ini. Sudah semua, di dalam hutan itu, Pak. Di dalam semak-semak itu, Pak. Oke, setelah itu apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak, ya diperiksa, Pak, dipoto, bisa dipoto, ya, diambil videonya. Iya, diambil video. Ada itu videonya, Pak. Ya. Di masyarakat kami, Pak. Karena kami belum bisa menunjukkannya, Pak. Karena video itu mungkin penting tuh, Pak. Ya. Jadi itulah yang saya temukan, Pak. Saya sebagai RT menemukan bahwa memang benar itu pipa itu dari PT KIT. Memang dari Iya, Pak. Masih ada lagi mau disampaikan? Tidak ada lagi, Pak. Tidak. Bisa sekalian. Ini pernyataan dari RT, Ketua RT yang ada di Desa Kurup. Ikuti kami selanjutnya. Selamat siang. Baik pemirsa sekalian, kita akan berkenalan dulu sama sosok pemuda yang energik ini. Selain beliau ini sebagai pemuda Desa Kurup dan juga menjabat sebagai sekretaris Desa Kurup, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Oke, silakan kenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Moles, alamat di Dusun 1 Desa Kurup, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya. Saya menjabat sebagai sekretaris Desa Kurup. Ya, sempat viral, Om. Iya, viral. Ini kita dari awal dulu saya cerita. Bagaimana awal ceritanya ketemu pipa limbah ini? Cerita, silakan. Dari awal penemuan limbah ini, sebelum saya melacak sumber limbahnya di mana, karena rumah saya dekat sungai, saya melihat warga saya setiap pagi di tanggal 7 Juli, warga saya melapor kepada saya, Pak, kenapa banyu kita hitam? Banyu kita hitam, Pak. Kenapa banyu kita hitam? Ya. Jadi saya turun langsung ke debit sungai. Sungai ini ya? Iya, ini ya. Ini. Nah, ini. Nah, saya cek, ya hitam pekat. Hitam pekat ini. Nah, di tanggal 7 itu, tanggal 8 saya lihat telusuri. Saya telusuri di mana titik sumbernya yang hitam air tadi. Nah, saya telusuri, saya tidak menduga dulu. Saya tidak nuduh-nuduh. Saya melihat ada 2 perusahaan yang ada di PT KIT dengan Minanga Ogan 2. Nah, setelah saya cek di Minanga Ogan 2, ternyata debit airnya tidak kotor. Tidak kotor. Ya. Di atas sana pasti. Di atas lagi PT KIT. Di atas PT KIT. Nah, terus saya ke hilir sungai. Jam 5:34 detik, 35 menit. Saya turun dengan PH saya, dengan RT. Oh, berarti waktu itu bukan sendirian? Bukan. Berarti setelah tanggal 7 dapat laporan, tanggal 8 itu sudah siap-siap lah dalam arti kata. Iya, siap. Ada PH juga? Ada PH, ada RT, ada warga? Ada warga. Ada orang berapa waktu itu? Ada orang 6. Orang 6. Oke, silakan lanjut.
Nah, jadi saya cek dengan PH, dengan Pak RT Air Kuning, Ya. Andi Sucipto. Andi Sucipto, ya. Jadi kami cek, kami tunggu. Oh, ternyata mengeluarkan air limbah. Kami cek di pinggir debit sungai itu, kami Jadi kelihatan di Iya, sungai itu, kelihatan. Airnya mulai menghitam. Lalu kami turun ke sungai. Oh, ternyata Mencari sumber ya. mencari sumber itu ternyata yang limbah yang menghitam tadi ternyata mandaknya berhentinya di PT Kit. Di PTK. Nah, saya suruh PH saya dan warga RT, tolong kita sama-sama ke sana. Ya. Nah, jadi kami lihat di dalam sungai itu ternyata mengeluarkan air limbah. Air limbah. Nah, jadi kami angkatlah pipa itu. Diangkat, dia ada di video tuh dia ya. ada di video. Kami angkat itu, ternyata itu limbah PT Kit. Limbah PTK. Nah, dari limbah PTK kami dengan RT langsung mengambil sampel, langsung PH memvideokan Ya, ya. harinya, tanggalnya lengkap, bulannya ada di video itu. Jadi maksud kami Pak, yang sangat kami sayangkan di musim kemarau, di saat warga membutuhkan air, karena potensi air Kurup ini urat nadi Pak. Jadi urat nadi desa kami. Kalau posisi kemarau dia semuanya pada mandi ke sungai Kurup semua. Nah, jadi itulah yang sangat kami sayangkan, PT Kit membuangkan limbah dan juga pipa yang itu Pak ya, ditancapkan di dalam sungai. Ditancapkan di dalam sungai. Ya, berarti sudah lama aktivitas limbah ini. iya sudah lama. Oleh karena air besar Tidak kelihatan. Jadi pas air kecil ini baru tahu. Nah, jadi berarti kalau boleh tahu sudah berapa lama PT Kit ini beroperasi? Sudah berapa tahun? baru jalan 2 tahun. 2 tahun. Ya, berarti 2 tahun ini patut diduga ya. Patut diduga. Dicemari. Dicemari. Nah, selanjutnya gimana nih selanjutnya nih? Ya selanjutnya karena kita sudah melapor ke perangkat desa yang lain, Ya. ke warga juga sudah dikasih tahu bahwa PT Kit yang membuangkan limbahnya. Buangkan limbah. Ini tanggal 8. Tanggal 8 Juli. Selanjutnya Di tanggal 8 Juli sampai tanggal 23 mereka masih 23. membuang limbah. 23 waktu 23 saya sudah ke sini. Iya, Tapi tidak ke sana. iya, Kita melihat sampel air sini waktu itu kan tanggal 23. iya. Dan lanjut lagi tanggal 27. Tanggal 27 Nah, apa ini terjadi? Nah, itu. Kita sama-sama ketahui. tanggal 27 barang bukti seperti pipa itu sudah Sudah dihilangkan. dihilangkan, Dipotong. ya. Bahkan digali dari galian Ya, itu digali, kan, yang ya. ada di video waktu Ya. kita sama-sama itu. Hmm. Tanggal 27. Jadi tanggal 27 itu dipotong, tanggal 28 Juli ada dari pihak Polres. Dari Polres. Ikut Ya. juga polisi. Iya, ikut juga. Ikut. Dari pihak Polres mengecek Ya. lagi. Mengecek lagi ternyata 27 dipotong, 28 dipotong lagi. Iya. Seperti apa dikatakan oleh Pak RT tadi. Iya, dipotong lagi. Jadi sangat-sangat dihabiskan BB-nya, barang Ya. buktinya sudah menghilang jejak. Oke. Kita ke sini dikit. Lihat kamera. Bung Holis. Jadi waktu itu Anda dipanggil ke Polres. Iya. Setelah mediasi gagal. Iya. Ya kan? Anda dipanggil ke Polres, apa tujuannya waktu itu? Siapa yang manggil? Dari pihak kepolisian khususnya Pitsus Hari apa itu waktu dipanggil Pisus? hari Selasa. Oke, Selasa. Oke, Om Holis, kita ke kamera biar dilihat pemirsa yang lebih jelas. Apa yang ditanyakan di Pitsus itu? Anda ditanya ataupun pertanyaan atau apa bentuknya di Pitsus? Menanyakan kalau di pihak Kronologi ini, ya? kronologi penemuan pipa itu disaksikan oleh siapa? Ya. Ya kita penemunya Jelaskan, kan, kita jelaskan bahwa tanggal 8 itu saya menemukannya itu Pak, sudah itu tanggal 27 pipa itu dipotong dan dihilangkan. Nah, sampai itu. waktu itu Sampai tanggal 28 Pak pihak kepolisian juga menyaksikan juga dipotong. Nah, jadi video itu mereka minta keterangan dengan kami sebagai penemu. ya. Saya jelaskan sebenar-benarnya, tidak ada mengada-ngada, Tidak ada rekayasa. tidak ada rekayasa bahwa benar pipa itu milik PT Karya Inti Tani. Karya Inti Tani. Nah, Yang mengeluarkan limbah. yang mengeluarkan limbah. Dan sudah saya jelaskan dengan pihak RT juga sudah menyampaikan, diperiksa kemarin, dipanggil oleh Oh, jadi yang dipanggil itu siapa? RT tadi? RT, Polis, saya, sama PH. PH, ya. Gitu. Sudah diberikan kejelasan. Kejelasan. Sama Penjelasan penjelasannya, apa sama. yang dikatakan saat ini, begitu juga yang di pihak kepolisian. Iya, sama. Selanjutnya apa kata dari pihak kepolisian? Ini kami sebagai
penemu, karena yang menentukan itu ada di pihak kepolisian. Iya, kami karena sudah menyampaikan ini, viral video ini, tinggal tergantung dari pihak penegak hukum. Ya. Ya, Apa yang diharapkan? yang kami harapkan sebagai warga, mohon untuk para penegak hukum, itu kan perusahaan itu sudah menyalahi aturan. Ya. Nah, sudah menyalahi aturan, tidak membuang limbah. Jadi dari pihak penegak hukum, tolong kami masyarakat awam, khususnya kami tinggal di desa, tolong itu ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Itu saja permohonan kami, Pak. Jadi tidak lebih kepada sebagai kami masyarakat, minta aparat penegak hukum tolong siapa yang bertanggung jawab di PT Karya Inti Tani. Karena di PT Karya Inti Tani setahu saya, Pak, itu yang di PT itu manajer. Ya. Nah, yang manajer itu Pak Gunawo, KTU-nya SAPI. Nah, mereka berdua harus bertanggung jawab. Karena mereka yang mengendalikan di pihak perusahaan itu. Pengelolaan pabrik tadi, mereka yang bertanggung jawab. Tolong sebagai penegak hukum kami tidak banyak berbicara karena yang menyatakan ada hukumnya ataupun ada tidak hukumnya itu dari pihak penegak hukum. Itu saja, tapi kami sebagai masyarakat, mewakili seluruh masyarakat Desa Kurup, ingin menyampaikan yang sebenar-benarnya. Tolong pihak PT KIT ataupun pihak perusahaan juga yang Minanga Ogan, tolong jangan lagi mereka membuangkan air limbah ke sungai kami. Sungai Kurup ini. Sungai Kurup. Ya. Dikarenakan sungai ini merupakan urat nadi masyarakat kami dan desa Lubuk Batang juga. Jadi kami berharap kepada dua perusahaan, yang pertama PT Karya Inti Tani dan PT Minanga Ogan yang ada di Ulu PT Karya Inti Tani, tolong kalian ini sebagai perusahaan jangan, kami berharap jangan lagi dibuang limbahnya. Karena di peraturan perusahaan itu sebelum berdirinya perusahaan ada AMDAL, IPAL. IPAL itu harusnya air pengelolaan pabrik itu, pengelolaan sawit itu harusnya dialirkan dulu, dikelola. Kalau sudah bening, dinyatakan sudah bening, dilepas ikan tidak mati, itu baru bisa dibuang. Itu peraturan di AMDAL kalau waktu PT Karya Inti Tani datang ke desa. AMDALnya sudah, saya juga ada AMDALnya. Nah, jadi tolong kepada pihak perusahaan, Anda memikirkan juga masyarakat kami. Kami tidak menolak ada perusahaan, kami bangga ada perusahaan yang di desa kami. Nah, jadi tolong masyarakat kami juga diperhatikan juga, karena kami ini masyarakat ring 1. Nah, jadi berharap kami ini ada namanya inspektor masuk di OKU, sangat mendukung. Cuman kami sangat disayangkan, tolong limbahnya jangan lagi dibuang. Itu permintaan warga kami. Tolong pihak perusahaan PT KIT dan Minanga Ogan. Cuman itu aja, Pak Muslis. Masih ada yang lain disampaikan? Yang saya sampaikan selaku warga, pemerintah, karena masyarakat kami ini banyak yang pengangguran, Pak. Jadi pengangguran, tidak ada ijazah. Kami kan berharap PT KIT ini kan dapat menampung warga kami bekerja. Baik, harapan selanjutnya seperti apa, Pak Muslis? Harapan selanjutnya kalau untuk bukan pribadi saya, untuk masyarakat saya tidak banyak meminta tolong SPM kurma itu dikembalikan lagi ke desa. Alasannya apa? Kok jadi tuntutan benar? Karena warga saya, Pak, mayoritas bekerjanya sebagai buruh bongkar muat. Jadi kalau SPM itu kembali ke desa, jadi masyarakat saya bisa bekerja. Selama ini kan sudah banyak warga yang bekerja di PT KIT. Yang itu bagi yang ada ijazah. Oh, yang ada skill. Ya, ada skill. Kalau yang tidak ada ijazah itu tidak bisa bekerja. Karena dikategorikan untuk ring 1 cuman kebagian 40%. Nah, yang sudah masuk itu 33 orang. Nah, jadi berharap yang kalau yang sisanya tadi berharap buruh bongkar muat sawit. Tidak lebih, Pak. Masyarakat saya tadi namanya ring 1, warga sekitar, tolong pihak perusahaan PT KIT bermurah hatilah, bermurah hati kepada warga kami, pemerintah Desa Kurup. Saya, Pak, yang
pengelola SPM Kurma, saya waktu itu Ya. sebagai ketua SPM Kurma. Tapi saya berharap kepada pihak PT KIT, tolong, bukan saya pribadi, karena ini permintaan masyarakat saya, tolong SPM Kurma itu dikembalikan untuk warga desa Kurup. Walaupun SPM itu nanti sudah dikembalikan ke desa Kurup, saya selaku pendiri awal SPM Kurma, saya tidak ada lagi keterlibatan di SPM Kurma. Saya serahkan kepada masyarakat saya. Yang penting SPM Kurma itu kembali ke desa saya. Nah, kalau pihak PT KIT sudah merasa tidak mau lihat wajah saya sesuai mediasi kemarin di Polres Oku tanggal 6, saya sudah menyampaikan kalau pihak PT KIT tidak mau lagi melihat wajah saya sebagai pengurus SPM Kurma, tidak apa-apa, monggo. Yang penting permintaan saya, tolong kembalikan lagi SPM Kurma itu biar ke desa Kurup. Bongkar muat. Ya, itu saja. Baik. Permintaan masyarakat kami, Pak. Ya, pemirsa, detik-detik sekalian, itu saja bincang-bincang kami kepada Om Holis, pemuda desa Kurup yang menemukan pipa limbah tersebut. Pemirsa sekalian, ikuti kami selanjutnya. Baik, pemirsa Detik TV sekalian, saya sudah bincang-bincang kami sama tokoh, sama pemuda ataupun penemu limbah yang sempat viral dan menjadi heboh. Bisa sekalian, sangat disayangkan. Lagi-lagi saat diminta konfirmasi, pihak PT KIT tidak bersedia. Namun kami tetap berusaha dan berharap bahwasanya permasalahan ini baik antara PT KIT dan masyarakat desa Kurup dan sekitarnya akan menemukan titik temu sehingga pihak perusahaan bisa nyaman, warga pun bisa tenang. Bisa sekalian, sampai jumpa pada season berikutnya. Terima kasih telah berpartisipasi dan telah menonton dan selalu setia kepada Deteksi TV. Dari saya, Raden Muhammad Wahyu, bersama Deteksi TV. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Maling negara, rakyat janji merana.